Wa sunanuha utawi piro-piro sunnahnya sholat. Qabla dukhuli ing dalam saturungi mancing sebelum masuk fiha ing dalam sholat. Kesunahan sholat sebelum melakukan sholat iku syai'ani. Itu ada dua perkara. Yang pertama al-adzan, yang pertama adzan. Adzan itu hukumnya sunnah. Sekarang masalah definisi adzan. Wa huwa utawi adzan, definisi atau pengertian adzan luwatan ing dalam secara bahasa. Luwatan ing dalam secara bahasa iku al-i'lam, memberi tahu. Al-i'lamu iku memberi tahu. Jadi adzan secara bahasa itu i'lam, memberi tahu. Contohnya di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa adzanum minallahi wa rasulih. Ai adzan bermakna i'lam, pemberitahuan dari Allah Ta'ala dan dari Rasulnya. Atau muadzin, apa muadzin? Orang yang adzan. Dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa'adzin fin nasi bil haji. Ya, wa'adzin bukan adzan lah, paham ya? Oh iya, adzana yu'adzinu, muadzin orang yang adzan. Akhirnya dalam Al-Quran, wa'adzin fin nasi bil haji yaitu karijala. Bukan suruh adzan itu. Nabi bukan diperintah untuk adzan, tapi Nabi diperintah untuk mengumumkan. Paham ya? Jadi luwata itu artinya min ahli luwah. Jadi rata-rata dari bahasa dulu, dari bahasa. Seperti di Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk yang melata di muka bumi itu rizkinya ditanggung Allah Ta'ala. Burung kerja enggak burung? Tapi hidup enggak? Hidup kan. Ayam bekerja enggak kerja, tapi hidup. Manusia hidup. Paham ya? Lah, kita ini dabbah. Karena dabbah itu kullu ma yadubbu 'alal ardi. Setiap makhluk yang melata di atas bumi ini. Tapi oleh ulama fikih, dabbah itu adalah al-hayawan dawatul arba, hewan yang punya kaki 4 dan itu yang wajib untuk dizakati, meliputi unta, terus sapi. Paham ya? Berarti kalau burung bukan dabbah versi ulama fikih. Paham ya? Kalau kucing bukan dabbah versi ulama fikih. Manusia bukan dabbah versi ulama fikih. Kalau dianggap dabbah kita wajib dizakati. Paham ya? Nah, jadi ahli lughah baru ahli syar'i. Syarak ya kan. Baru nanti tradisi ya kan. Wa syar'an adzan ing dalam secara syarak. Syarak itu artinya versinya ulama fikih. Bukan versinya ulama usul fikih, ulama ahli filsafat, ulama ahli akidah beda atau enggak, tapi ulama ahli fikih. Paham ya? Adzan secara syarak dikrun iku dikir makhsusun yang ditentukan, artinya dikir tertentu. Paham ya? Dikir tertentu yang sudah datang dari Nabi, dikir tertentu yang warid datang dari Nabi, nggak boleh diganti. Hayya alal jihad, ya kan? 1 tahun yang sebelumnya mungkin adzan hayya alal jihad, nggak boleh kan? Kira-kira ada nggak adzan seperti itu di zaman Nabi? Nggak ada ya. Ya pernah dengar nggak? Pernah kan? Lagi viral ya kan? Termasuk di Bekasi kan banyak ya kan? Suruh perang ya. Adapun ada juga adzan ketika pada waktu itu memang kondisi yang tidak memungkinkan, orang-orang suruh sholat di rumah masing-masing, itu ada. Pahamnya itu ada ya kan. Jadi
dikir-dikir tertentu, terjemah dzikrul maksus. Tujuannya lil i'lam, untuk memberitahu bidukhuli waktu sholatin mafrudatin, bidukhuli waktu sholat, dengan masuknya waktu sholat mafrudah yang difardohkan, mafrudatin yang difardohkan. Jadi adzan itu dzikir-dzikir tertentu tujuannya memberitahu pada masyarakat yang ada di pasar, ya, masyarakat yang sibuk sedang kerja, sudah memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk, waktu sholat fardu sudah masuk. Jadi pada awalnya adzan fungsinya seperti itu. Cuma nanti ada adzan memang digunakan di luar sholat. Contohnya adzan dikarenakan ada gempa bumi, ya, ada musibah, ada hujan yang sangat deras. Sedangkan pepohonan dengan rumah bergoyang semuanya, ya. Ada gempa bumi, dianjurkan untuk adzan. Nanti banyak, ya kan, banyak. Atau mungkin adzan kepada seseorang yang memang kerasukan jin. Wah, sunnah dianjurkan untuk diadzan nih. Orang yang memang sedang kemasukan jin atau orang yang marah. Wa man sa'a khuluquhu, orang yang memang etikanya yang jelek, akhlaknya jelek. Sunnah untuk diadzan nih. Paham ya? Banyak, ya kan. Terus atau mungkin ketika bayi yang baru melahirkan, atau ketika wa indal harik, ketika kebakaran. Banyak ini contohnya. Wa alfaduhu, utawi piro-piro lafadznya adzan iku masna, 2 kali. Masna itu 2 kali atau sebanyak 2. Masna itu isim wairu munsharif, ilatnya apa? Udulnya. Masna dari saninnya. Benar tak? Masna wa sulasa wa ruba, itu semuanya wairu munsharif. Enggak ada rubaun, enggak ada. Atau sulasun enggak ada, kan? Sulasah. Itu karena pindahan-pindahan. Jadi adzan itu lafaznya dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Allah umpamanya. Illa takbir, kecuali takbir awalahu fa'arba. Ini kecuali takbir awalahu di permulaan adzan iku fa'arba, itu sebanyak 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah 2. Yang lain asyhadu an la ilaha illallah, semuanya 2. Dan wa illa tauhid, kecuali kalimat tauhid la ilaha illallah, itu akhirahu, di akhir adzan fawahid, itu cuma 1. Saya ulangi lagi, illa takbir, kecuali takbir awalahu, di awal adzan fa arbaun, itu 4, mongko itu 4. Wa illa tauhid, dan kecuali tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, akhirahu, di akhir adzan fawahidu, mongko iku 1. Terus wal iqamah juga kesunahan. Wal iqamah, dan iqamah wa ya utawi iqamah, masdaru aqama, itu masdarnya lafaz aqama. Aqama yuqimu iqamatan. Summa sumiya bihadzikrul maksus, summa sumiya mongko nuli den arani biha kalawan iqamah opo azzikrul maksusu, opo zikir yang ditentukan. Li'annahu korona sa'tuhuni zikir, karena zikir itu yukimu ila sholah, yukimu iku akan melaksanakannya ila sholati maring sholat.
Jadi karena ketika iqamah berarti sholat mau dilaksanakan. Tapi kalau adzan enggak, adzan itu cuman sebatas memberi tahu. Yang di pasar-pasar, yang di kantor-kantor, semuanya biar berangkat untuk ngambil air wudhu. Setelah itu puji-pujian. Nah, ketika iqamah berarti sholat mau dilaksanakan. Wa inna ma yusra'u kullun minal adzani wal iqamati wa inna ma yusra'u, hanya saja dilaksanakan opo kullun masing-masing minal adzan wal iqamah, masing-masing adzan dan iqamah. Jadi hanya saja dilaksanakan atau dimulai, isya itu dimulai atau dilaksanakan adzan dan iqamah lil maktubati, untuk sholat maktubah. Jadi adzan dan iqamah itu digunakan untuk sholat maktubah mulai subuh sampai isya. Wa amma ghairuha, adapun utawi selain maktubah, adapun selainnya maktubah, fayunada mongko digunakan munada atau memanggil laha untuk ghairuha opo as-sholatu jami'ah, opo lafad as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, opo lafad as-sholatu jami'ah. Jadi adapun selain maktubah, contohnya sholat sunnah yang dianjurkan jamaah. Apa contohnya? Sholat hari raya dianjurkan berjamaah. Paham ya? Sholat istisqa dianjurkan berjamaah. Atau sholat kusuf dan khusuf, sholatu jami'ah umpamanya kan. Jadi sini min kulli nafilin tutlabu fihil jamaah wa sholat. Kalau sholat jenazah, ini bila fi sholatil jenazah fala yunadalaha illa in ihtij ilai fayuqul as-sholatu ala man hadara min amwatil muslimin. Kalau sholat jenazah itu pada dasarnya tidak usah pakai pakai munada as-sholatu jami'ah. Terus apa kenyataannya? As-sholatu jami'ah. Karena memang dibutuhkan gini. Jadi gini, pertama itu wabihila fi sholatil janazati, dan sholat jenazah enggak usah. Fala yunadalaha, kecuali illa inihtija ilahi, kecuali kalau dibutuhkan, maka memakai munada tadi. Munada as-sholatu ala man hadara min amwatil muslimin umpamanya. Ini kalau memang di masjid besar itu kan setiap Jumat mesti sholat jenazah yang gaib umpamanya kan. Jadi karena dibutuhkan enggak apa-apa, pada dasarnya enggak usah. Paham ya? Pada dasarnya tidak usah. Dan bedanya sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah seperti duha. Duha pakai as-sholatu jamaah enggak usah kan? Kenapa? Karena tidak dianjurkan berjamaah. Kesimpulannya, walhasil kesimpulannya, annau tarotan yudlabul adzan wal iqamah. Adzan dan iqamah dianjurkan, wadzalika fil maktubah shalah alal a'yan. Jadi adzan dan iqamah itu dianjurkan dalam sholat maktubah. Paham ya? Terus wa taratan tudlabul iqamah dunal adzan wa dzalika fi wail ula minan sholawat. Ini banyak penjelasannya. Terus as-sholatu jami'ah. Jadi as-sholatu jami'atu aslinya kan, as-sholatu jami'atu biraf'il juz'aini. Keduanya sama-sama dibaca rafa. I'rabnya sama-sama rafa. Kenapa? Ala anal awalah mubtada. Yang pertama as-sholatu menjadi mubtada. Wasani khobar. Paham ya? Wasani
khobar. Yang kedua menjadi khobar. Atau wa nasbihima atau as-sholatah jami'atan, sama-sama dibaca nasab biraf'il awal ala annahu mubtada khabar mahdhus. Jadi sama-sama dibaca ala anal awal mansub alal ighra ai ilzamus sholatah. Jadi bisa as-sholatu jami'atun ya, atau as-sholatah jami'atan. Kalau as-sholatu jami'atun yang pertama jadi mubtada, yang kedua jadi khobar. Kalau dibaca as-sholatah jami'atan berarti menjadi ighra. Takdirannya ilzamus sholat. Paham ya? Ilzamu. Neptepnu sapa sira kabeh as-sholata ing sholat. Wasani menjadi hal. Ai hala kaunihi jami'ah umpamanya. Al-Fatihah.